Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan tentunya. Tapi kalau umat muslim saya yakin menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, pasti ini begini, ada yang nanti pasti mau tanya, Pak, tip-tip puasa saat kita alami asam lambung bagaimana? Nah, Anda ikuti mentor yang lain ya. Anda lihat mentor-mentor yang lain, begitu. Karena apa? Saya dulu waktu alami anxiety psikosomatik, bulan puasa itu sering kena panic attack, akhirnya ya saya membatalkan begitu. Yang penting gini aja ya, gini aja. Kenapa saya nggak mau membahas itu? Ya karena saya dulu pas sakit itu puasa bolong-bolong. Gimana saya mau mengajarkan pada Anda? Yang penting aja begini ya, yang penting begini. Yang penting Anda itu niat, yakin, kuat, udah itu aja. Saya dulu juga begitu. Oh ternyata saya alami panik attack, terus wah begini-begini, takut saya, akhirnya saya membatalkan puasa saya. Yang penting saya sudah niat untuk berpuasa, udah itu ya. Jadi tip-tipnya nanti Anda ikuti mentor yang lain yang mereka itu di bulan puasa itu bisa menjalankan dengan full begitu. Oke, langsung begini. Tonton sampai selesai ya. Kenapa saya itu yakin bahwa kekuatan pikiran kita, pola pikir kita itu bisa menyembuhkan psikosomatik. Bisa menyembuhkan yaitu yang namanya kecemasan berlebihan. Bisa menyembuhkan sensasi-sensasi psikosomatik. Kenapa saya yakin itu? Nanti akan saya paparkan ya. Makanya tonton sampai selesai. Asam lambung pun ya, kalau itu karena dari pikiran Anda, saya yakin bisa sembuh dengan pikiran Anda. Tetapi kalau asam lambung itu karena pola makan Anda yang berantakan, ya Anda tata pola makan dan pola pikir, obati dua-duanya bebarengan begitu ya. Itu nah sekarang begini, kenapa saya yakin bahwa kekuatan pikiran atau pola pikir kita, energi dari pikiran kita itu bisa menyembuhkan psikosomatik. Begini, saya memang tidak dokter, saya bukan psikiater, saya bukan seorang ahli jiwa, dan saya bukan tenaga medis ataupun saya seorang psikolog. Tapi dari pengalaman saya pernah merasakan itu, dan saya bisa menyimpulkan bahwa psikosomatik itu bisa lenyap dengan pikiran kita. Tentunya pikiran yang positif. Pasti Anda bertanya begini, bagaimana bisa berpikir positif Pak? Pikiran ini liar Pak, liar Pak. Nggak apa-apa mikirnya ke arah situ aja terus Pak. Saya paham, saya tahu itu. Nah, begini, saya kan sudah mengajarkan yaitu seni mengalihkan pikiran. Ya, seni mengalihkan pikiran ataupun mengalihkan pandangan kita. Saya sudah pernah ajarkan. Nah, kalau Anda bertanya begini, ya, tiap hari ada sensasi, Pak. Gimana saya bisa berpikir positif? Nah, pasti Anda juga bertanya begitu pada saya. Pikiran saya yang cemas dan sebagainya itu, Pak, itu disebabkan karena saya merasakan sensasi yang katanya orang menyebut 1001 sensasi atau sensasi horor, Pak. Itu, jadi saya merasakan kecemasan, Pak. Pasti Anda bertanya begitu. Dalam hati Anda ingin mengungkapkan hal itu pada saya. Dan saya paham. Saya paham. Ingat, memang Anda sekarang itu nggak bisa berpikir secara positif, ya pikirnya horor-horor. Karena Anda merasakan sensasi. Dan itu Anda tidak salah. Gitu, tidak salah. Tapi, nah ini ada tapinya. Apakah Anda mau begitu terus?
Sedangkan sensasi psikosomatik itu dulu datang, Anda yang mengundang sendiri. Yaitu apa? Dengan pola pikir Anda, pola hidup Anda, ya, sifat kepribadian. Itu bisa menyebabkan was-was yang ingin tampil sempurna, ya, dan sebagainya. Banyak itu. Nah, sedangkan psikosomatik itu prosesnya itu dari pikiran Anda. Anda sendiri yang mengundang. Kalau Anda sekarang merasakan sensasi di raga Anda dan Anda menjadi takut, cemas, berpikir secara tidak logis, berpikir yang menakutkan, ya itu wajar. Nah, pertanyaan saya ulangi, apa mau begitu terus? Sedangkan sensasi ini, ya, sensasi ini akan bisa reda di saat pikiran kita bisa rileks, tenang, zoom, hening, gitu. Nah, ini video singkat sekali, Anda tonton sampai selesai ya. Terus, bagaimana caranya Pak untuk bisa berpikir positif supaya kita itu bisa tenang? Ingat, makanan di jiwa Anda itu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, ya, itu adalah sensasi. Ya, dari sensasi terbentuklah sebuah persepsi. Nah, itu. Sekarang begini, Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka pikiran Anda akan, yaitu namanya menangkap. Akhirnya Anda berpikir. Kalau pikiran Anda yang menakutkan, timbullah sebuah rasa. Tetapi kalau Anda memikirkan yang positif, menimbulkan sebuah rasa juga. Ya, memikirkan sesuatu negatif atau positif, itu menimbulkan sebuah rasa. Nah, itu. Anda pilih yang mana? Nah, sekarang itu hanya bisa Anda lakukan, ya, hanya bisa Anda lakukan dengan relaksasi. Luangkan waktu Anda untuk relaksasi. Kurangi tontonan-tontonan yang membuat Anda, yaitu namanya menjadi takut dan sebagainya. Ya. Pandangan Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu harus serba positif. Ya. Nggak bisa Pak, saya sering berhubungan dengan orang lain. Nah, Anda bisa cas di malam hari saat Anda mau istirahat. Dengan apa? Meditasi, relaksasi. Anda pasti menyepelekan ini, menyepelekan. Anda inginnya instan, meditasi sekali, seminggu, 2 minggu, selesai, sudah sembuh Anda. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Setiap hari, mau tidur atau siang hari juga nggak apa-apa, meditasi ini bisa Anda lakukan ya di sembarang waktu, begitu. Yang penting Anda saat itu tidak beraktivitas. Sudah, dengarkan tuntunan-tuntunan audio meditasi dari saya atau dari orang-orang lain, dari channel yang lain, audio afirmasi, masukkan itu terus. Begitu, ya. Ingat, makanan di jiwa Anda panas sekali. Makanan di jiwa Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, menjadi apa yang Anda pikirkan, akhirnya timbullah rasa atau perasaan. Gitu. Tetapi kalau Anda melakukan meditasi setiap hari, tiap mau tidur, walaupun Anda gak konsentrasi, biarkan sugesti-sugesti itu masuk. Akhirnya tersimpan di memori bawah sadar Anda. Memang memori sadar Anda itu tidak bisa menangkap. Tetapi dalam jangka panjang, memori bawah sadar ini akan menangkap sugesti-sugesti yang positif. Itu. Nanti akan saya upload audio meditasi saya yang terbaru. Itu insya Allah dahsyat ya. Tetapi kalau nggak nanti ya besok ya. Sementara ikutin audio meditasi yang baru kemarin saya upload, karena yang lama-lama itu backsoundnya klaim hak cipta. Gitu ya. Coba Anda buktikan. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini ya, mulai sekarang anggap Anda ini dari nol. Gitu. Anggap dari nol. Di bulan Ramadan ini, Anda mempunyai kesempatan untuk mengurangi pandangan Anda, untuk mengurangi apa yang Anda dengar. Dan Anda mempunyai kesempatan untuk lebih mendekat sama Sang Pencipta.
Berdoalah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang suci. Gitu. Jangan jadikan hambatan bulan Ramadan ini. Saya kuat enggak untuk puasa. Yang penting Anda yakin, ya. Momen di Ramadan ini, ayo. Saya mengajak diri saya, yang utama diri saya dan diri Anda, ayo kita segera melakukan hal yang terbaik untuk diri kita. Saya yakin dengan kekuatan pikiran Anda akan sembuh. Lakukan meditasi, relaksasi setiap hari. Ya, itu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.